Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh hari Rabu 27 Maret 2024. IHSG hari ini dalam posisi ya turun ya, lumayan 0,75. Itu juga karena kayaknya kebanyakan kan 200 saham lebih lagi pada terjun ke RP1 ya, gara-gara peraturan baru full call auction. Ya, lihat aja ke depannya sih, tapi tadi kata BEI-nya ya katanya mau diuji coba dulu sampai 3 bulan ya. Udah 3 bulan ya udah terjun ke RP1 lah. Ya, ya, eh, ya hari ini gue pengen bahas saham Telkom ya yang dalam 1 minggu ini berapa hari ini turun udah 11% turunnya dari harga 4.000 hampir 4 ribuan ya. Memang gue perhatikan ya investor BEI itu unik ya. Jadi padahal Telkom ini kalau lu year of year bandingkan labanya tahun per tahun ya, itu naik. Hmm. Tapi hanya karena Q4-nya lebih kecil dari Q3, dia langsung jebol. Wah, ini udah turun nih, udah tuh. Nah, nggak tahu kenapa, pokoknya begitu, John. Jadi lu udah mulai harus adaptasi diri ya. KKGI juga gitu ya. Q3-nya nggak rugi, tapi jatuh. Itu langsung langsung ARB jebret. Tambah tadi hari ini tadi pagi kalau nggak salah nongol itu juga turun sempat ARB tapi ada yang makan akhirnya jadi cuman 7%. Nah, ya lu udah mulai harus adaptasi sama yang begitu ya. Adaptasi. Memang investor kita sukanya kuartalan ya. Kalau nggak salah MBAP juga rugi itu ya di Q4-nya. Tapi masih cuan ya, iya masih cuan tapi yang nggak segede yang kemarin-kemarin. Memang MBAP dan KKGI kalau batu bara paling ngedrop ya. Harus kita akuin itu. Dan dua-duanya itu juga ada di Porto gua ya. Jadi gue tetap bilangin kalau guys ya bahwa diversifikasi itu penting ya supaya kalau ada satu dua kenapa-napa namanya analisa nggak mungkin lu 100% benar ya. Misalnya 10 lu pegang 10 emiten ada satu kenapa-napa nggak kurang perform ya, psikologi lu nggak kena karena 9 lainnya oke ya, dan itu bisa nutup dari dividen aja sebentar ketutup. Kalau 10 kan satu emiten value-nya 10 persenan ya, berarti harusnya bentaran. Nah, ini Telkom, oke, kita lihat kepanikannya juga. Kepanikannya cuman pure karena Q4 itu lebih rendah dari Q3 itu aja. Ya, Q4 itu lebih rendah dari Q3. Ya, kita akan lihat apakah beneran dia sehancur itu dibandingkan dengan labanya dan potensi dividennya atau jangan-jangan ini peluang buat nyerok. Ya, ya besok dividen BRI dan Mandiri cair guys, lo yang bisa dapat udah mungkin mungkin aja Telkom ini lagi harga diskon bisa jadi ya. Kita cek bareng-bareng. Bisa jadi salah satu inceran lo mungkin. Oke, Telkom 99 miliar. Bisnisnya gue nggak perlu jelasin lagi ya. Gue rasa lu semua udah tahu. Pemegang saham negara kita tercinta 52%. Ya. Masyarakat 47% ya. Jadi sekitar 45 miliar, 44 gitu dipegang masyarakat. Oke, dia DR-nya nih 96% ya. Lumayan. Ya, masih aman lah. Ya, 96%. Jumlah pemegang saham ada 166 ribu orang. Ramai juga. Dan transaksi hari ini tembus 1,7 triliun. Gila, saking paniknya sampai tembus ya 1,7 triliun. Rame yang jualan hari ini dan rame juga yang beli. Ya, ditandai dengan yang beli itu kan. Oke, kita cek dulu rutinitasnya dia bagi dividennya. Dividen history Telkom. Setahu gua nggak pernah bolong ya, seingat gua nggak pernah bolong. Tapi kita pastikan lagi ya. Oh, mau verifikasi dulu ya, tunggu. Drama full call auction ini ya, emang ini termasuk drama yang paling ngeri ya. Drama yang paling ngeri. Bahkan lebih ngeri daripada Goto yang kemarin dulu yang dari 300 robo berhari-hari itu kayaknya lebih ngeri. Lebih ngeri yang ini gua rasa. Karena ini kena hampir ke semua emiten. 200 ya, 200. Kalau di data ini 2019, 20, 21, 22, 23 bagi terus ya. Tapi di RTI
oh nggak salah ini bagi terus di data di sekuritas. Jadi kayaknya dia bagi terus. Ini kurang lengkap nih di investing.com kurang lengkap. Tapi dia bagi terus. Nggak pernah bolong dan dia nanti bagi di bulan Juni atau Juli ya. Jadi masih ya 2 3 bulan 2 2 3 bulan lagi. Sorry 3 4 bulan lagi guys. Ya, ya masih 3 4 ya 2 3 bulan lagi lah. Bulan Juni kan. Oke, ya kita lihat laporan keuangannya. Ekuitas 102 triliun, lalu 121 triliun, 129 dan sekarang 135 T. Oke, naik 4 sampai 4%. Lalu ini 99 miliar lembar saham beredar, maka book value-nya 1.364. Harga hari ini ada di 3.400 ya. Padahal dia ini udah rendah banget, hampir di harga Corona ya guys. Hampir di harga-harga Corona Q4-nya sempat di 4.000 ya. PBP berarti sekarang 2,5. Labanya John kita bahas ya. 20 T, 24 T, 27 T, dan sekarang 32 T ya. Sebenarnya kalau lihat dari laba meningkat terus ya 20%, meningkat 12%, dan sekarang meningkat 18%. Jadi meningkat ya John, labanya Telkom itu meningkat, tidak menurun. Lalu EPS 323 sekarang. Udah lebih gede nih dari tahun lalu. Harusnya dividen lebih gede. Oh iya John, ini gue mau disclaimer juga ya. Gue udah berulang-ulang kali ngitung. Kalau 32 triliun dibagi lembar sahamnya 90 miliar, 96 miliar ya. Harusnya EPS-nya 323 ya. Tapi entah kenapa di RT itu ditulisnya dan di laporan keuangan dia sendiri ya itu ditulisnya itu 240-an. Nih, 247 di RTI dan di sini ya. Gue udah berkali-kali nih gue kucek-kucek ya. Gue hitung gue dapetnya 323 EPS-nya. Nah, kenapa dia bisa 240? Gue nggak tahu apakah ada kekeliruan atau mungkin Telkom ini kan saham yang dual listing ya di US sana. Apakah dihitung juga di sana? Nah, gue belum tahu juga pasti cara ngitung skemanya. Apa jangan-jangan karena itu EPS-nya menurun? Lu berbagi dividen sama yang di US sana. Dia kan dual listing, John. Nah, apa begitu bisa jadi? Ya, bisa jadi. Soalnya kalau gue berkali-kali ngitung, udah gue kocek-kocek segini, John. 323. Ya. Ya ini jadi gue tetap disclaimer ke lu ya. Jadi gue masih belum tahu pasti jawabannya. Ya. Udah gue hitung baik-baik 323. Dividen 168, 5%, lalu 145, 3, lalu 167, 4%. Nah, tahun ini kan DPR rata-rata 61% ya di data gue. Emang di ERT 80% karena IPS-nya kecil ya. Oke, kita asumsikan ini 60% ya. 323 dikali 60%, maka dividen Telkom tahun ini, sorry, 193. Harusnya ya, John ya. Ini gue nggak bilang 100% ya, cuma 90% lah. 193. Yang kalau ada di harga sekarang lu 5,5. Gede ya, gede. Berarti ini udah mulai worth it nih harganya nih ya di sini ya. Nah, harga warasa kita akan hitung bareng-bareng ya. Kalau dari IPS 323 ya, maka saham Telkom itu baru mahal kali 10 aja 3.230. Tapi kalau dividen, karena tadi dividennya berapa tadi? 193 ya. Maka harga warasnya itu 1.930 dan kali 20. 1.800, sorry, 3.860 ya. Berarti ini 3.490 udah di range harganya ya. Jadi kalau beli sebenarnya sih dapatnya udah mulai worth it gitu ya. 56 gitu, 5,5. Tapi gue nggak bilang kalau lu ya John ya kalau lu beli 3.490 besoknya turun otomatis naik enggak. Bisa jadi turun lagi nggak ke 3.200 mungkin aja kita nggak tahu namanya orang panik kan. Tapi besok dividen BRI ya John, jadi manfaatin aja. Dan Mandiri pada turun juga, bareng manfaatin aja kalau lagi murah.
Kalau lagi murah nggak usah tunggu-tunggu gitu aja. Ya biarin aja dia turun gitu. Kalau misalnya nanti turun ya nggak apa-apa. Yang penting kan ketika gold dividen lo dapet jep, nah lu bisa akum lagi gitu-gitu aja. Gue lebih nyaman begitu sih. Ya. Ingat ya, gue terakhir bilangin ke lu John ya, diversifikasi itu penting. Ya John, itu ada alasan yang misalnya lu ambil 10 saham itu ada alasannya. Soalnya kalau misalnya ada aja John, lo analisa satu dua, udah yakin banget ya, yakin banget. Tapi ada aja kadang-kadang tuh, misalnya tahu dia merugi, tahu-tahu nanti ada isu apa ya. Takutnya kalau lu cuman pegang dua, tiga saham, satu saham kan porsi bisa 30% kan. Sekali lu kena news gitu, langsung lu panik. Ketika panik lu ambil keputusan yang tidak rasional ya karena lu lagi dalam di kondisi emosi gitu loh. Nah, itu alasan jaga jaga emosi dengan 10%. Sorry, dengan diversifikasi ya. Terus tadi gue mau ngomong apa lagi ya? Satu lagi jadi lupa gue. Gue lupa satu ini apa, tapi terakhir yang ini gue mau bilang ya, gue nggak tahu tuh full collection tuh sampai mana. Itu kalau emang dia memang mau review 3 bulan ya John, katanya mau di review BI udah keburu RP1 duluan, udah keburu RP1 duluan. Ya gue pribadi untuk hal itu tidak, gue juga pribadi tidak mau membenarkan BEI juga, tapi gue juga tidak mau membenarkan retail juga, jadi tengah-tengah aja. Karena kan retail yang main itu kan juga sebenarnya dia menikmati zero sum game itu kan, apa saling bantai membantai kan dia menikmati juga, jadi sebenarnya tengah-tengah aja. Maksud gue gini, giliran giliran cuan kan senang ya, tapi giliran lagi loss masalahin BEI gitu loh. Nanti giliran los masa gini loh. Ini kan BEI kan bikin full call auction kan maksudnya untuk kata supaya retail yang baru masuk pemula tidak beli saham itu, tidak terjebak gitu kan. Nanti kalau nggak dibikin peraturan gitu pas udah loss, nanti baru teriak, oh di mana nih perlindungan terhadap retail ya waktu dia udah nyangkut di saham gorengan ke gocap gitu ya. Nanti dibilang gimana nih perlindungan OJK dan BEI terhadap retail ya. Dia orang yang sama kan ngomong gitu juga, maksud gue John. Itu sebenarnya orang yang sama gitu. Nah itu juga. Jadi gue posisi tengah. Tapi gue setuju bahwa buat apa sih ditutup harganya gitu. Karena lu buka pun harganya akan terjun. Lu buka harganya pun akan terjun. Kan udah pernah dicoba bulan Juni. Lu yang saham-saham kayak Sebat nih, saham ini loh. Ini kan udah diuji coba. Bulan 6 bulan lalu, sorry, 8 bulan lalu apa ya? 8 bulan lalu. Ketika dibuka terjun nggak? Terjun juga. Meskipun harganya dibuka juga tetap terjun. Sebenarnya sama ya. Jadi yang marah marah nih kenapa? Ya yang marah karena kan ada para guru suhu-suhu gocapologi yang biasa main di gocap jatuh tiba-tiba gitu kan. Kaget, pasti marah. Ya bandar nggak bisa goreng. Nah, jangan-jangan yang marah bandar juga, dia nggak bisa goreng barangnya dia. Nggak bisa digoreng, dia marah juga. Iya, dua itulah yang marah. Ya, ya itu aja sih Johnnya. Jadi buat gua, oke sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.